Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Aura menakutkan menyebar, dan air laut mengalir membentuk pusaran air besar. Baru pada saat itulah Zhu Qingxiu ingat bahwa tentara telah membuat lingkaran sihir, dan tombak yang baru saja ditembakkan diblokir oleh lingkaran sihir. Zhu Qingxiu tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Nafas di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Meskipun tombak itu tidak melukainya, ledakan terakhirnya menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya. Asteris tanpa sadar melangkah maju dan memeluk Zhu Qingxiu. Dia tidak menyangka Zhu Qingxiu akan membuat pilihan seperti itu pada saat kritis. Anda harus tahu bahwa dia dan Zhu Qingxiu bukanlah saudara atau teman, dan keduanya tidak dapat dikatakan memiliki persahabatan apapun. Tapi Zhu Qingxiu secara tidak sadar memilih untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia. Memegang tubuh Zhu Qingxiu dan melihat topeng yang jatuh, wajah Zhu Qingxiu yang terbakar tidak lagi jelek di mata wanita itu. Jangan khawatir, meskipun aku pergi ke dunia bawah, aku akan menyelamatkanmu. Asteris matanya penuh amarah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lingkaran sihir yang baru saja dia buat seperti bom nuklir, meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ini melesat langsung ke langit. Ningxi mengerutkan kening di udara, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ini. Ketika cahayanya menghilang, para pembudidaya iblis yang terlempar juga terbang kembali, tetapi laut mati sudah tenang. Ningxi menatap ke laut mati dan mengepalkan tinjunya erat-erat, sialan, biarkan mereka lari. Dia tidak menyangka bahwa formasi yang dikerahkan oleh pistol itu akan menjadi begitu kuat. Pukulannya tidak hanya gagal menghancurkannya, tetapi juga meledak saat formasi itu meledak, membuatnya tidak dapat mengamatinya. Asteris manfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Zhu Qingxiu. Jumlah mereka sangat banyak, tetapi mereka masih membiarkan polisi melarikan diri. Ningxi hanya bisa mengertakkan gigi. Ini adalah hal terdekat yang pria saya lakukan untuk membunuh seseorang sejak datang ke alam surgawi. Ini semua salah Zhu Qingxiu. Jika dia tidak melawan dengan putus asa, menurutku wanita itu tidak akan punya waktu untuk mengatur formasi. Biksu berbaju hijau itu mengutuk. Tapi apa yang dia katakan benar. Kecuali Zhu Qingxiu berusaha mati-matian untuk menunda waktu, dia benar-benar tidak akan bisa membuat lingkaran sihir. Buku rahasia Sekte Wanjian tidak diperoleh, dan Asteris, seorang penyembah aliansi penyegel iblis berusia seabad, juga melarikan diri. Tetapi kehilangan beras. Kali ini mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga kehilangan beberapa orang. Benar-benar mencuri. Kalau begitu Zhu Qingxiu tidak akan hidup lama. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Ikuti aku untuk menemukannya. Setelah Ningxi selesai berbicara, tubuhnya langsung muncul beberapa mil jauhnya. Ketika lebih dari selusin pembudidaya iblis melihat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengejarnya. Di sisi lain, di pulau terpencil di Laut Mati, seberkas cahaya bersinar, dan seorang wanita muncul di pulau terpencil sambil memegang Zhu Qingxiu. Memegang Zhu Qingxiu dalam pelukannya, dia melakukan langkah-langkah membengkokkan api satu demi satu, membuatnya bahkan sedikit kehabisan napas. Meskipun langkah pembengkokan api cepat dan dapat menempuh jarak beberapa mil dalam satu langkah, langkah ini juga menghabiskan banyak energi. Asteris melihat Zhu Qingxiu dalam pelukannya, wajahnya sangat serius. Saat ini, Zhu Qingxiu sama energiknya seperti seorang gossamer, melayang di ambang kematian. Polisi menemukan tempat datar dan meletakkan Zhu Qingxiu di tanah, yang berlumuran darah, matanya tertutup rapat dan wajahnya terlihat sangat jelek. Namun meski begitu, Zhu Qingxiu masih memegang slip giok rahasia Sekte Wanjian di tangannya. Zhu Qingxiu telah mengonsumsi terlalu banyak darah dan esensi. Jika itu hanya cedera biasa,
atau bahkan cedera serius, dia pasti punya cara untuk mengobatinya, dan dia juga memiliki berbagai ramuan di tubuhnya. Tapi yang dikonsumsi Zhu Qingxiu adalah esensi dan darahnya sendiri, dan hal semacam ini tidak dapat diisi ulang dengan pil. Esensi dan darah terbentuk sedikit demi sedikit selama latihan terus-menerus dari setiap beku siang dan malam. Dapat dikatakan mewakili kehidupan setiap beku. Mengkonsumsi saripati dan darah tidak ada bedanya dengan mengkonsumsi nyawa, sehingga banyak beku yang tidak akan dengan mudah mengkonsumsi saripati dan darahnya sendiri kecuali mereka terpaksa. Asteris dengan lembut memegang tangan Zhu Qingxiu, dan aliran kekuatan spiritual terus menembus tubuh Zhu Qingxiu. Dia berharap menggunakan ini untuk membuat Zhu Qingxiu bangun. Tetapi bahkan setelah berusaha keras untuk waktu yang lama, Zhu Qingxiu tidak merespon sama sekali. Asteris mulai menyuntikkan energi abadi dan energi naga ke dalam tubuh Zhu Qingxiu lagi, tapi tetap tidak ada gunanya. Pada akhirnya, dia kelelahan dan kondisi Zhu Qingxiu tidak kunjung membaik. Asteris jangan sia-siakan usahamu. Esensi dan darah gadis ini hampir habis. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang kamu berikan padanya, itu tidak akan berguna. Kurasa dia tidak akan selamat. Meskipun dia belum mati sekarang dan tubuhnya masih hangat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar di benak Asteris. Asteris ketika dia mendengar ini, dia langsung terdiam. Brengsek, kalau kamu bisa bicara, bicara saja. Kalau kamu tidak bisa bicara, diam saja. Kamu pikir aku ini siapa? Asteris sedikit marah. Ini pertama kalinya dia berbicara dengan Raja Iblis Ciyun dengan nada seperti ini. Zhu Qingxiu menjadi seperti ini demi dirinya sendiri. Dia ingin menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Bagaimana dia bisa memikirkan apapun tentang pria dan wanita sekarang? Berapa banyak wanita yang pernah bermain denganmu? Kenapa kamu berpura-pura sekarang? Raja Iblis Ciyun memutar matanya dan berkata. Asteris sangat terdiam dan berhenti berbicara dengan Raja Iblis Ciyun. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari cincin penyimpanan. Pada saat ini, terlepas dari apakah ramuan itu berharga atau tidak, Zhu Qingxiu meminum semuanya. Dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu membiarkan Zhu Qingxiu hidup dan tidak pernah mati. Jika tidak, Asteris tidak akan mampu menerima bantuan ini, dan harus melindungi Zhu Jiazhen mulai sekarang. Dan dia akan merasa gelisah selama sisa hidupnya. Segera, sejumlah besar pil memasuki tubuh Zhu Qingxiu, tetapi Zhu Qingxiu masih belum bangun. Meskipun ada banyak aura yang melonjak di sekitar tubuh Zhu Qingxiu, yang kekurangan esensi darah, tidak dapat bangun bahkan jika dia memiliki lebih banyak aura, tidak ada cara untuk bangun. Tepat ketika dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Fire Qilin tiba-tiba terhuyung keluar dari ring penyimpanan. Saya melihat unicorn api berjalan ke samping, dan kemudian mulai kencing seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Setelah buang air kecil, Huo Qilin kembali ke ring penyimpanan bahkan tanpa melihat ekspresi terkejut Asteris. Asteris dengan ekspresi marah di wajahnya, dia tidak berdaya di depan Zhu Qingxiu yang tidak sadarkan diri, dan unicorn api ini berjalan keluar dengan arogan dan kencing di depannya. Tepat ketika polisi hendak mengeluarkan kilin api dari ring penyimpanan dan merapikannya agar mengetahui siapa pemiliknya, Raja Iblis Ciyun berkata dengan penuh semangat, itu kehendak Tuhan. Sudah ditakdirkan bahwa boneka wanita ini tidak akan mati. Sudah. Asteris tertegun sejenak, lalu bertanya, Senior, apa maksudmu? Dasar bodoh, unicorn api itu adalah binatang dewa, dan air kencing binatang dewa itu juga merupakan cairan spiritual yang luar biasa. Kamu menggunakan urin unicorn api sebagai panduan untuk memurnikan ramuan penambah darah dan pengisian esensi, dan boneka wanita ini bisa hidup kembali. Mungkin tidak bisa pulih sepenuhnya, tapi tidak akan menyebabkan kematian, kata Raja Iblis Ciyun. Setelah mendengar ini, Asteris sangat gembira dan tidak berani ragu sama sekali.
Dia segera mengeluarkan kuali senong, lalu melambaikan tangannya, dan naga api muncul, secara bertahap membentuk perisai di sekelilingnya, melindungi Asteris dan Zhu Qingxiu. Asteris tidak ada waktu untuk mengatur formasi, jadi saya hanya bisa menggunakan elemen api untuk sementara sebagai perlindungan. Kemudian masukkan berbagai bahan dan urin api kilin ke dalam kuali senong. Api membubung di bawah kuali senong, dan dia menuangkan semua jenis ramuan peri ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Segera, pil dimurnikan satu persatu dan dimasukkan ke dalam mulut Zhu Qingxiu. Hanya butuh beberapa saat hingga napas Zhu Qingxiu menjadi tenang dan dia perlahan membuka matanya. Apakah aku belum mati? Zhu Qingxiu memandang Asteris dan bertanya dengan heran. Tidak mati? Tentu saja tidak mati. Sudah kubilang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu masih terlalu lemah sekarang. Minumlah beberapa pil lagi dan kamu akan pulih lebih cepat. Melihat Zhu Qingxiu sudah bangun, Asteris berhenti memurnikan ramuan itu, menyingkirkan kuali senong, dan memberikan sisa ramuan itu kepada Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu membuka mulutnya dan mengerutkan kening saat dia meminum ramuan yang diberikan oleh ibunya. Ohat mujarab macam apa ini? Kenapa baunya sangat busuk? Zhu Qingxiu bertanya dengan cemberut. Rasanya apa? Asteris bertanya dengan bingung. Baunya seperti urin, kata Zhu Qing kultivasi. Setelah Zhu Qingxiu selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah ramuan yang dibuat dengan menggunakan urin unicorn api sebagai obatnya. Kamu salah menciumnya. Ada bau pesing di suatu tempat. Obat ini adalah obat ajaib. Esensi dan darahmu hampir habis, tapi obat ini menyelamatkanmu. Asteris segera menutupinya dan berkata. Ketika Zhu Qingxiu mendengar ini, dia tidak lagi meragukan apapun dan meminum semua pilnya. Setelah istirahat sejenak, meskipun Zhu Qingxiu masih sangat lemah, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Selama dia pulih perlahan, cepat atau lambat dia akan dapat kembali ke puncaknya. Karena kamu baik-baik saja, ayo pergi dan tinggalkan wilayah Laut Mati untuk saat ini. Jika tidak, akan merepotkan bagi para penggarap iblis itu untuk mengejar ketinggalan. Asteris mengambil Zhu Qingxiu lalu melompat. Zhu Qingxiu berada dalam pelukan Asteris, merasakan suhu dada Asteris, dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh pria seperti ini, dan juga pertama kalinya seorang pria melihat tubuh telanjangnya. Asteris menghubungi Ji Yun menggunakan slip giok transmisi suara dan mengetahui bahwa Ji Yun dan yang lainnya masih menunggunya di kota kecil di tepi Laut Mati. Jadi Asteris membawa Zhu Qingxiu dan langsung pergi ke kota itu. Setelah terbang di udara selama hampir 2 jam, Asteris akhirnya melihat benua timur, dan ada sebuah kota kecil tidak jauh dari Laut Mati. Meski kota kecil, hanya ada puluhan rumah kayu dan beberapa pedagang yang berbisnis. Asteris dengan cepat menemukan Ji Yun dan yang lainnya. Ji Yun, Zhu Qingyue dan Liu Bo telah menunggu pembunuhan itu. Selama periode ini, Ji Yun mencoba berkali-kali menghubungi polisi menggunakan slip giok, namun dia tidak dapat dihubungi sama sekali. Hal ini membuat mereka bertiga sangat cemas. Asteris saat itu masih di bawah laut, jadi wajar jika slip giok transmisi suara tidak dapat dihubungi. Tepat setelah ibu mertua membawa Zhu Qingxiu dan mendarat di halaman tempat Ji Yun dan yang lainnya menyewa, Zhu Qingyue dan Liu Bo tercengang. Karena mereka sekilas mengenali Zhu Qingxiu. Meskipun wajah Zhu Qingxiu setengah rusak, mereka masih mengenalinya secara sekilas. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang paling dekat satu sama lain. Kakak perempuan, Zhu Qingyue bergegas menuju Zhu Qingxiu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Zhu Qingxiu membuka tangannya dan memeluk Zhu Qingyue dengan erat. Kedua saudara perempuan itu berpelukan dan menangis. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Paman Liu juga menangis. Dia melangkah maju dan berkata, "Nona, ini benar-benar Anda. Keluarga saya sudah lama memikirkan Anda.
Kemudian sekte Wanjian dihancurkan dan semua murid sekte tersebut melarikan diri sampai mati. Saat itu, saya akan membicarakanmu sepanjang hari. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Senang sekali. Asteris memperhatikan dari samping, menunggu keluarga menyelesaikan kegembiraan mereka. Lalu Asteris berkata, ayo kembali ke kamar dan ngobrol, agar tidak ketahuan, kita dikejar oleh lebih dari selusin pembudidaya iblis. Asteris setelah mengatakan ini, Paman Liu dan Zhu Qingyue terkejut dan buru-buru membawa Zhu Qingxiu ke kamar. Asteris di sisi lain, formasi penyembunyian dipasang di sekitar ruangan untuk menyembunyikan aura semua orang di dalamnya.